semuanya sama ya. Padahal kalau di kota-kota itu pasti terjadi gitu loh. Saya berterima kasih edukasinya. Itulah indahnya masyarakat Belitung ya. Indonesia dong. Basuki bisa jadi bupati. Saudara di komentar. Kesuksesannya adalah meletakkan struktur masyarakat Belitung yang asli kan memang banyak Tionghoanya kan. Maksudnya memang dari awal memang bahkan dalam novel dikatakan bahwa orang Tionghoa jangan-jangan yang pertama menambang timah itu pertama kali dengan temuan-temuan purbakala bahwa mereka punya itu di sini jangan-jangan justru orang Tionghoa yang datang dari belah utara itu sekian ribu tahun yang lalu gitu kan. Tionghoa datang pertama, tapi Tionghoa itu tidak pernah bawa perempuan. Iya. Jadi tidak bisa beranak pinak ya. Jadi nenek saya dulu itu siapa? Oke. Itu pasti orang Jawa, orang Jawa, orang dari Bali, orang dari suku Seka yang hitam-hitam itu. Jadi makanya orang Belitung Bangka itu campurannya begitu, agak hitam, agak sipit, mata belok. Nah sekarang yang rasialisme ada nggak? Ada, itu cuma oknum elit yang pengecut aja. Rakyat nggak rasialis. Yang pengecut aja itu. Itu karena ada oknum elit yang pengecut. Berterima kasih banget sama Laskar Pelangi gitu. Karena kemungkinan besar ini akan membuat semua orang berpikir, apalagi pemerintah gitu, untuk mulai merubah sistem pendidikan gitu. Apalagi zaman gitu. Karena saya korbannya gitu. Saya korban, kita semua korbannya. Iya lah, bayangin saya nggak suka fisika, saya nggak suka mungkin saya bisa matematika dikit gitu, kimia, saya harus pelajari. Bayangin, ini ngapain saya pelajari? Karena sampai kuliah pun saya ngambil politik tuh nggak dipakai sama sekali. Gitu. Walaupun dari kecil saya udah ditentuin bahwa kalau misalnya nih anak berbakat di musik, ya langsung musik. Emang dia suka fisika, langsung fisika aja. Tapi mungkin saya mau nanya sedikit aja ya, bahwa ini anak-anak miskin yang sekolah pun sedemikian sulitnya, sementara ada hanya berjarak satu pagar dari mereka adalah sekolah yang sangat mewah dengan fasilitas segala macam menghitung pun dengan kalkulator, seragam berganti tiap tahun dan sebagainya. Saya kok merasa bahwa tidak ada yang menanyakan hal itu. Sementara kalau saya ingat film Langit Ku Rumahku, kebetulan ada sutradaranya di sini, itu ditanyakan dengan serius masalah mengenai perbedaan kelas itu. Mungkin juga masalah bisa ngasih perspektif lain soal itu kali. Mungkin saya bisa jelaskan ya, secara konsep itu ya, secara politik. Dulu listrik, telepon, air itu kita dari PT Timah, PN Timah. Bahkan seorang camat, kalau upacara 17 Agustus, kami wajib upacara di lapangan Timah. Masih ingat ya, Andre? Baru sampai satu hari digantung datang seorang camat namanya Jamhar Mukti, masih hidup sampai sekarang, tahun 77 atau 76. Dia mulai bilang sama bapak saya jelas saya dengar gitu. Tidak ada lagi upacara di tempat PT Timah, upacara di lapangan kita, karena kepala pemerintahan adalah camat, bukan kepala wilayah produksi. Kolerasi. Tentu semua PT Timah tidak semua jahat, ada juga yang baik kan. Tapi di situ beda sangat jelas. Sampai bioskop, namanya MPB kan kalau di film itu namanya Medan Pertemuan Buruh. Lalu Wisma Ria itu yang terakhir dikasih udah ambruk itu hanya khusus staff. Jadi bisa bayangkan nggak? Jadi kita yang buruh misalnya tuh nggak boleh nonton di tempat staff, itu mesti di MPB. Bayangkan saya itu seperti kelas kambing zaman Belanda ya, bahwa jadi mereka nonton dari Belanda. Nah ini padahal adalah bangsa sendiri sebetulnya. Saya pikir itu the beauty of buku dan film ini adalah pelangi itu. Dan inilah sebetulnya Indonesia yang kita harus jaga terus. Sebuah negara yang poin saya adalah film ini bisa, buku dan film ini bisa memilih untuk marah, tapi tidak. Misalnya gini, penggambaran yang satu pegang bambu, lidi, yang satu pakai kalkulator. Tapi ingat, si anak-anak kaya ini, ketika kemudian si Lintang dan kawan-kawan bikin pertunjukan yang sangat menarik itu, mereka bertepuk tangan. Jadi artinya, iya ada perbedaan kelas, tapi saya rasa dengan sengaja Anda memilih untuk tidak mempertentangkan itu. Begitu juga dengan barangkali bahkan agama ya. Saya ingat sekali ada satu bagian di mana ada tulisan Injil Al-Quran bersama-sama. Dan buat saya dalam kondisi Indonesia seperti ini menjadi sangat penting. Kaya miskin, antar agama, antar ras, pintar bodoh, definisi terbelakang dan pintar, itu semua bersatu dalam sebuah 10 orang dalam satu kelas. Ada yang ingin saya katakan dalam hal ini. Orang banyak mengatakan Laskar Pelangi saya tulis 3 minggu gitu ya sebagai fantastik. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya 3 minggu itu hanya menuangkannya. Apa yang saya alami selama hidup saya pada poin saya menulis Laskar Pelangi adalah sebuah perenungan
dan riset sosiologis yang sudah sangat lengkap sebenarnya. Makanya Laskar Pelangi itu ditulis gitu dengan semangat mengkritisi tanpa marah-marah